warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang masalah fenomena ilmu santet yang tersebar luas di masyarakat umum. Di Indonesia ini kita sangat meyakini sekali dengan adanya ilmu santet ini. Setelah saya pelajari bahwa ternyata ilmu santet di negara Indonesia ini itu ada dua, sahabat-sahabat. Jadi ada yang disebut santet psikolog, ada juga santet racun. Jadi santet psikolog ini yang diganggu adalah pikirannya. Jadi banyak orang yang merasa terkena santet itu karena tersugesti atau dirusak pikirannya untuk meyakini hal tersebut. Misalkan contoh seperti ini teman-teman, di saat kita ada masalah dengan orang lain, lalu kita diancam oleh orang itu, jangan macam-macam kamu sama saya, nanti saya akan santet. Nah, itu sudah masuk santet psikolog, masuk ke pikirannya, ke alam bawah sadarnya. Nah, sehingga apapun yang terjadi maka dia akan kaitkan dengan santet itu, sehingga seakan-akan terjadi. Nah, padahal itu hanya halusinasi pikirannya saja. Jadi karena tersugesti dengan kata-kata orang itu, atau tersugesti dengan SMS atau WA atau telepon, nah itu akan menjadikan keyakinan dirinya memang kena santet. Nah, kalau hal seperti ini masih mudah untuk disembuhkan, disadarkan. Tapi kalau udah kena santet racun, nah ini yang bahaya teman-teman. Kalau santet racun ini susah obatnya. Nah, ini santet racun ini bisa dikirim melalui makanan, minuman. Nah, ini yang bahaya. Nah, itu macam-macam santet. Ada juga kala kondisi-kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang mengaku dukun sakti dan berjubah wali, bahwa dirinya bisa mengobati. Nah, ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang padahal cuma sakit mah, begitu dibawa ke tempat praktek oknum dukun yang berjubah wali ini, maka akan dikatakan, wah bapak kena kiriman, bapak kena serangan. Nah ini teman-teman, sehingga Pak rusak psikologisnya, pikirannya. Nah, sehingga alam bawah sadarnya dia tersugesti bahwa dirinya terkena santet. Nah ini maka akan menjadi lebih parah sebenarnya. Nah tapi untuk pembuktiannya ini sangat luar biasa juga. Jadi oknum-oknum dukun ini dia bisa membuktikan agar si pasien ini meyakini bahwa dirinya ini terkena santet. Ya kan, dengan cara apa? Disedot melalui telur, melalui dugaan, melalui apapun itu keluar bentuk apa? Paku atau bentuk jarum. Nah, sehingga si pasien ini meyakini bahwa dirinya terkena santet. Nah, karena dia sugestinya bahwa barangnya ini sudah diambil, maka akan sembuh. Padahal sesungguhnya dari keyakinannya itulah dia sembuh. Bukan masalah ada pakunya yang sudah diambil. Nah, karena dia yakin barangnya ini udah diambil, jadi sehat, jadi normal lagi. Dan sebetulnya itu hanyalah sebuah trik tipu daya saja teman-teman. Dan ini saya akan buktikan. Misalkan contoh, Anda datang ke saya, Anda sering mengeluh sakit kepala. Nah, lalu saya katakan bahwa Anda terkena santet. Di kepala Anda ada banyak jarum. Saya akan tarik dari jauh jarum itu dengan energi saya, dengan energi spiritual saya. Wah, saya tarik, saya akan angkat semua jarum-jarum yang ada di kepala Anda. Wah, nah, lalu akan saya keluarkan jarum itu dari kepala Anda. Nah ini buktinya kosong nih, nanti saya akan keluarkan jarumnya, saya akan tarik.
ini jarum-jarum yang ada di kepala Anda sudah saya tarik, sehingga Anda sekarang akan sembuh. Nah, itulah trik-trik oknum-oknum dukun yang berjubah wali dengan teknik-teknik seperti itu, sehingga orang itu meyakini bahwa dirinya sakti, padahal itu hanya trik. Jadi jarum-jarum ini yang keluar dari mulut saya ini, nah itu sesungguhnya sudah saya masukkan dulu sebelum saya keluarkan. Di awal sebelum saya rekam video ini, nah ini saya masukkan dulu, sehingga seakan-akan seperti nyata untuk pembuktiannya, agar dia yakin bahwa saya sakti. Nah ini yang bahaya, kalau sudah dia sembuh, maka dia akan dijadikan sebuah ATM berjalan oleh oknum-oknum dukun tersebut, karena merasa berhutang budi. Nah, jadi sedikit ada masalah pasti larinya ke dukun itu. Nah, setiap ada masalah larinya ke dukun itu. Nah, sehingga rusaklah ketauhidannya, rusaklah keyakinannya di saat kita meyakini hal ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman yang sama, nah ini kita hanya berbagi, tidak menjelekkan atau tidak mau menyudutkan orang-orang yang berbuat seperti itu. Kita hanya bisa doakan, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah untuk sadar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jadi itu santet-santet yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana kalau dengan tenun yang terjadi di para zaman Nabi? Nah, itu sebetulnya sebuah pembelajaran, teman-teman. Kenapa terjadi itu? Karena sesungguhnya Allah sedang mengajarkan bahwa diri kita ini tidak berdaya tanpa adanya kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Nah, jadi di saat Nabi Muhammad dibiarkan terkena santet oleh Allah, itu ada pembelajaran untuk beliau, sehingga beliau berserah diri dan memohon kepada Allah, memohon perlindungan Allah, sehingga ya disembuhkan oleh Allah. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa dirinya ketakutan dengan ancaman-ancaman santet, nah solusinya ini sangat mudah. Tetaplah sadar Allah jiwanya, sehingga kita itu selalu ada dalam lindungan Allah setiap saat, setiap waktu. Nah, jadi bagi teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan video singkat ini bisa membuka wawasan, bisa membuka akal jernih kita, pikiran kita, agar tidak tertipu dengan praktek-praktek yang seperti itu. Jadi seakan-akan terlihat sakti, karena apa? Kita tidak tahu triknya, kita tidak tahu caranya. Begitu sudah tahu triknya dan caranya, ya cuman begitu saja, teman-teman. Pada sesungguhnya di saat kita menyadari, ya kan, segala penyakit itu dari Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah, dan berikhtiarlah sesuai dari petunjuk Allah, sehingga tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berlindung kepada Allah, berserah kepada Allah, sehingga membaca ayat-ayatnya itu lillah karena Allah. Nah, cuman terkadang sekarang ini dibelokkan, baca ayat-ayatnya ingin sembuh, baca ayat-ayatnya ingin sakti. Nah, ini dalam bertauhid kita ini sudah dibelokkan, tidak murni lagi, tidak lurus lagi. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang pernah mengalami terkena tipu pun harus mau memaafkan, bahwa semua itu adalah realita kehidupan yang harus kita lewati. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat, membuka wawasan akal sehat kita, agar tidak terjebak di hal-hal seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam sadar Allah. A.A. Yusuf.